Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Ikhwani wa akhwat fillah, azakumullah wa rahimakum. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah jama'ana Allah wa iyyakum marratan ukhra ba'da fatrah linata'allam dinallah min haitsul aqidah. وهذه الليلة إن شاء الله نستمر قراءتنا ودرسنا كتاب التوحيد للصف الثاني الثانوي، ووصلنا في الصفحة 20 في قواعد في أسماء الله تعالى. Malam ini insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita kitab Tauhid untuk kelas 2 Tsanawi, dan kita sampai halaman 20 bab tentang beberapa kaidah perihal nama-nama Allah Ta'ala. Sebelum kita nantinya mengkaji juga beberapa kaidah tentang sifat-sifat Allah. Dan perlu diketahui bahwa pembahasan tentang asma wa sifat ini bagian dari penjabaran rukun iman yang pertama, ya, iman kepada Allah Ta'ala, di mana iman kepada Allah tidaklah sempurna kecuali dengan mengimani berapa perkara? 4 perkara. Nah, pertama al-iman biwujudillah, iman adanya Allah, bahwa Allah itu ada, bahkan juga ada wujudnya, bahwa Allah itu ada wujudnya meskipun masih gaib bagi kita, tapi ahli surga nanti di akhirat akan bisa melihat sebagian dari zatnya, yakni akan bisa melihat kepada wajah Allah Ta'ala dan sebagian dari zatnya. Dan melihat itu ada 2 kesempatan, yakni ketika di mahsyar, dan yang kedua ketika sudah masuk surga. Dan ketika di mahsyar ini adalah melihat dengan penuh pengagungan dan rasa takut dan pengharapan, dan pada saat disingkapkannya betis semuanya disuruh untuk sujud padanya, maka orang-orang beriman bisa sujud, sementara orang yang mengaku beriman, yakni munafik, itu tidak bisa sujud. Adapun ketika melihat dari surga, itulah melihat untuk bernikmat-nikmat dengan melihatnya. Setelah merasakan berbagai kenikmatan surga, bahkan hampir semua kenikmatan surga, sehingga tumbuh rasa cinta kepada Allah yang maha baik, yang telah mencurahkan segala nikmatnya kepada hamba-hamba yang dia cintai, yakni ahli surga. Maka hati yang sangat mencintai, yang tentunya sangat rindu untuk bisa melihat Allah yang maha baik, maka Allah Ta'ala mengobati rindu mereka dengan memberi kesempatan mereka melihat kepada wajahnya. Dan kata Nabi, tidak ada kenikmatan surga yang lebih lezat dibandingkan melihat wajah Allah Ta'ala. Bahkan kenikmatan melihat wajah Allah itu menjadikan wajah ahli surga semakin berseri-seri dan semakin bercahaya, sehingga yang laki-laki tambah tampan, yang wanita tambah cantik.
Jadi Allah benar-benar ada zatnya. Karena itu Allah kadang menyebut dirinya juga syai', sesuatu, lakin laisa kal asya'. Allah mengatakan qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Katakan Muhammad, siapa sesuatu yang paling besar kesaksiannya, katakanlah sesuatu itu adalah Allah. Kemudian yang kedua adalah iman kepada apa? Keesaan Allah dalam semua perbuatan ketuhanan yang disebut perbuatan rububiyah. Bahwa semua perbuatan ketuhanan, baik itu jenis mencipta, yakni mengadakan dari tidak ada menjadi ada, ataupun menguasai secara hakiki segalanya, maupun mengatur dan memelihara seluruh alam, seluruh ciptaan. Maka itu jenis-jenis perbuatan Allah, termasuk mengatur rezeki, mengatur hidup dan mati, mengatur sehat dan sakit, mengatur segalanya. Maka Allah tidak memiliki sekutu dalam perbuatan itu, dan yang bisa melakukan perbuatan ketuhanan hanya Allah sendiri. Malaikat itu tidak melakukan perbuatan ketuhanan, mereka hanyalah melaksanakan tugas yang Allah perintahkan, dan Allah pun memberi kepada mereka kemampuan untuk melaksanakan. Maka itu yang kedua. Yang ketiga apa? Al-iman. Nah, bitafarrutillah fi uluhiyatih, iman kepada keesaan Allah, bersendiriannya Allah dalam hak untuk disembah, dalam hak untuk diibadahi. Dan keimanan kepada keesaan Allah dalam hak untuk diibadahi ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah dan memurnikan seluruh ibadah zahir batin hanya kepadanya. Tidak cukup meyakini seperti tauhid rububiyah, tapi harus melaksanakan ibadah. Kalau nggak mau ibadah kepada Allah, walau meyakini Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, maka belumlah beriman kepada hak uluhiyahnya Allah. Karena hak uluhiyah itu adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi oleh seluruh makhluk, yang makhluk itu diciptakan untuk beribadah, untuk tujuan ibadah kepadanya. Dan ini disebut juga tauhidul qasdi wat talab, mengesahkan Allah yang menjadi tujuan diciptakannya manusia dan jin, dan yang mengandung tuntutan dari mereka, tuntutan atas mereka agar melaksanakan hak Allah ini. Kemudian yang keempat, ini iman kepada keesaan Allah, bersendiriannya Allah dalam seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya. Seluruh nama milik Allah, seluruh nama yang terbaik milik Allah yang disebut Asmaul Husna, sebagaimana Allah katakan walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah nama-nama terbaik. Al-husna itu jamak dari ahsan. Ahsan, yang terbaik. Ter itu berarti sudah tidak ada lagi di atasnya. Dan hanya Allah memiliki sifat-sifat tertinggi. Allah katakan walahul matsalul a'la. Hanya milik Allah sifat tertinggi. Tertinggi. Ter itu berarti sudah tidak ada yang mensejajari. Semua makhluk walau yang paling sempurna itu masih jauh di bawah Allah Ta'ala. Allah adalah yang paling puncak dalam sifat.
termasuk sifat ilmu, sifat pengetahuan. Apakah pengetahuan Allah, ilmunya Allah masih bisa bertambah? Masih bisa enggak bertambah? Tidak bisa bertambah. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang tidak Allah ketahui. Bahkan sejak awal Allah telah tahu segala apa yang akan terjadi sampai selamanya dengan pengetahuan yang pasti dan rinci serinci-rincinya. Jadi pengetahuan Allah tidak pernah bertambah karena sudah sempurna, sudah pada puncaknya ilmu sejak awal. Karena itu Allah mencatat takdir itu gampang saja gitu loh ya, karena dasarnya adalah pengetahuan terhadap segala apa yang akan terjadi selamanya. Baik. Itulah 4 perkara yang harus kita sempurnakan dalam rangka mengimani rukun iman yang pertama. Dan kita tidak boleh menyekutukan dia dalam salah satu pun dari hak-haknya itu. Baik, sekarang beberapa kaidah penting berkaitan dengan nama-nama Allah. Awalan, yang pertama, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya terbaik. Nama-nama Allah semuanya terbaik. Ai balighatun fil husni ghayatahu, yakni menggapai dalam kebaikan atau kebagusan itu menggapai puncaknya, puncak yang sudah tidak ada lagi di atasnya lagi. Qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah nama-nama terbaik. Ini surah Al-A'raf ayat 180. Allah mengatakan hanya milik Allah nama-nama terbaik. Kalau tak ada makhluk yang diberi nama dengan nama yang mirip dengan nama Allah, misalnya Aziz, maka itu hanya sebutan. Hanya sebutan. Namanya siapa? Aziz. Tapi apakah dia memiliki izzah? Sifat izzah? Belum tentu. Kan itu kan. Kalau tak punya sifat izzah, sangat jauh dari kesempurnaan. Maka bedanya di mana? Bahwa Allah Ta'ala itu satu-satunya pemilik nama-nama terbaik. Wadzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Yang demikian itu karena nama-nama Allah semuanya mengandung makna-makna yang menunjukkan sifat-sifat sempurna, di mana sifat-sifat sempurnanya itu tidak ada satupun kekurangan, walau dalam satu segi pun dari semua seginya, walau dalam satu sisi pun dari seluruh sisinya, tidak ada satupun kekurangannya. Sehingga nama-nama Allah menjadi husna secara hakiki, terbaik secara hakiki. Kalau manusia, kalau toh dikasih nama Aziz, Rauf, Rahim, ya kan? Itu hanya nisbi, ya, hanya penisbatan nama saja, atau faqat ism, hanya nama. Sementara Allah punya nama Al-Aziz, Ar-Rahim, Ar-Rauf, itu benar-benar menunjukkan sifat izzah yang sempurna pada puncak kesempurnaan, sifat rahmah pada
puncak kesempurnaan, sifat rahmah pada puncak kesempurnaan, tidak ada kekurangannya walau sedikit pun. Sehingga Allah itu al-musamma laisa kal musammayan. Dia menyandang nama-nama, tapi tidak seperti yang selainnya yang menyandang nama-nama yang mungkin sebutannya mirip. Laisal musamma kal musamma. Karena memang ada nama-nama yang makhluk boleh menggunakan yang dalam Asmaul Husna itu ada, seperti Malik, ya kan? Allah menyebut dirinya Al-Malik. Manusia ada yang namanya Malik, seperti Imam Malik itu Malik bin Anas, kan itu kan? Boleh. Meskipun ada nama-nama yang ada alnya atau enggak ada alnya, tetap enggak boleh untuk selain Allah. Siapa? Seperti nama Ar-Rabb, seperti nama Ilah. Ilah ini sesembahan ya. Seperti nama siapa? Razzaq atau Razik, Khaliq, Rahman. Itu walau nggak ada alnya nggak boleh untuk makhluk. Baik. Dari sini kita tahu bahwa kalau ada nama dinisbatkan kepada Allah Ta'ala tidak memiliki makna yang menunjukkan kesempurnaan sifat, maka itu bukanlah nama Allah. Contohnya apa? Contohnya dalam hadis, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mencela dahr, karena sesungguhnya Allah adalah ad-dahr. Secara dohir kayak nama Allah itu diantara namanya ad-dahr, tapi itu bukan nama Allah. Kenapa? Karena dahr maknanya apa? Masa atau waktu. Walau Nabi menyebut begitu, ini tidak menunjukkan bahwa diantara nama Allah ad-dahr. Kenapa? Karena tidak menunjukkan makna yang menunjukkan sifat kesempurnaan, karena waktu adalah waktu. Wujudnya adalah siang dan malam. Sehingga arti fa inallahu wad-dahr artinya adalah fa inallahu wa malikud dahr wal mutasarrif fih. Allah lah pencipta dan pemilik waktu yang mengatur waktu. Dan itu bukan takwil. Riwayat yang lain menunjukkan makna itu, yakni kelanjutan hadis itu. Dalam riwayat yang lain, la tasubbud dahra fa inallahu wad-dahr. Qala ta'ala biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Jangan kalian mencela waktu, karena Allah adalah ya, pemilik waktu. Dia mengatakan, hanya di tangankulah segala urusan, aku yang membolak-balikkan waktu malam dan waktu siang. Berarti dahr itu muqallab. Muqallibnya siapa? Allah. Yang membolak-balikkan Allah, yang dibolak-balikkan waktu. Yang membolak-balikkan dengan yang dibolak-balikkan sama enggak? Tidak sama. Sama dengan yang mencipta dengan yang dicipta tidak sama. Yang mengatur dengan yang diatur beda. Allah lah yang mengatur,
waktu yang diatur. Baik. Dan seluruh nama-nama yang tidak mengandung makna menunjukkan kesempurnaan sifat tentu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Ta'ala walau ada dalil yang menunjukkan itu, karena itu berarti tidak bermaksud menyebut nama Allah itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, tsaniyan asmaullah a'lamun wa awsaf. A'lamun bi'tibari dilalatiha 'ala dzat wa awsaf bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani. Dan ini bantahan terhadap paham apa? Mu'tazilah. Nama-nama Allah itu adalah nama dan sifat. Maksudnya dia sebagai nama, a'lam itu adalah nama untuk menyebut yang memiliki nama itu, pemilik nama. Jadi menunjukkan zat yang memiliki nama. Sehingga walau namanya banyak, zatnya ya satu. Dan di dalam bahasa Arab atau di kalangan bangsa Arab atau di dalam Quran sendiri ataupun hadis, itu semakin tinggi dan besar kedudukan, maka semakin banyak nama yang disandang. Karena itu nama Allah ya banyak, bahkan tidak bisa dibatasi dengan bilangan tertentu, jumlah tertentu. Jadi nama-nama Allah itu a'lam dilihat dari segi penunjukannya atas zat. Zatnya satu tapi memiliki nama yang banyak. Jadi setiap nama itu menunjukkan zatnya. Sehingga berdoa memanggil nama Allah yang mana saja itu tidak akan dianggap menyembah selain Dia. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Mannan, Ya Karim, Ya Dzal Quwwatil Matin, Urzuqna. Ini bukan berarti loh ini kok berdoa kepada berapa Tuhan itu? Enggak ya. Kok ada Tuhan yang namanya Razzaq, ada namanya Wahhab. Nah, ini nyembah banyak ini sesembahnya. Ada yang namanya Razzaq, Wahhab, Mannan, Karim, Dzal Quwwatil Matin. Enggak begitu. Karena ini semuanya a'lam yang menunjukkan satu zat, yakni Sang Pencipta alam raya, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang nama Pencipta alam raya itu yang nama paling utama apa? Siapa? Allah. Karena itu walillahil asmaul husna. Nama-nama yang lain itu mengikuti nama satu ini, yakni Allah. Ya. Yang Allah itu artinya apa? Al-Ma'luh, dari al-ilah, kemudian ditafkhim menjadi Allah, artinya al-Ma'luh, yakni al-Ma'bud, yang berhak diibadahi, yakni satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka itulah nama paling utama bagi Sang Pencipta alam raya. Kemudian nama-nama yang lain mengikuti nama itu, sehingga semua nama-nama Allah Ta'ala Al-Asma'ul Husna itu semuanya a'lam bagi zat Allah. Karena itu Allah mengatakan qul ud'ullaha aw ud'ur rahman
ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan ya Muhammad, berdoalah kalian dengan doa ibadah maupun doa permohonan kepada Allah, atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Mana saja yang kalian sebut dari nama-namanya, maka dia memang memiliki nama-nama yang terbaik. Saat Nabi ya Allah ya Rahman, orang-orang musyrik ingkar, siapa itu Rahman? Mereka curiga, ini jangan-jangan Nabi Muhammad itu punya sembahan selain Allah juga yang namanya Rahman. Maka turunlah ayat itu, qul ud'ullaha wa ud'ur Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Kemudian wa usaf, nama-nama Allah itu juga menjadi sifat baginya bi'tibari ma dalat alaihi minal ma'ani, dilihat dari segi apa yang ditunjukkan oleh nama-nama itu berupa makna-maknanya, karena semua nama Allah memiliki makna yang menunjukkan sifat Dia. Jadi bukan sekedar nama. Dan ini bantahan terhadap orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa asma'ullah asma' jamidah. Kata mereka nama-nama Allah itu adalah nama-nama beku, tidak punya makna yang menunjukkan sifat, tidak punya makna bahkan. Yang mirip-mirip Mu'tazilah tapi tapi juga merusak gitu loh, merusak akidah. Itu mazhab apa? Mufawwidah. Kelompok Mufawwidah itu mengatakan bahwa nama-nama Allah itu tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Karena nama-nama Allah itu adalah mutasyabihat, kata mereka. Nah ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ahlu tauhid min atau al-mufawwidah min at-tauhid min syarril madahib fi babil asma was sifat, termasuk seburuk-buruk madhab dalam bab nama dan sifat, mengatakan nama Allah dan sifatnya memiliki makna tapi yang tahu maknanya hanya Allah. Padahal Allah Ta'ala menghabarkan nama-namanya, Rasulullah menghabarkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah dan Rasul menghabarkan nama dan sifat Allah itu untuk apa? Untuk dipahami agar hamba ini mengenal Allah. Kalau terus tidak bisa dipahami karena tidak ada maknanya, ada makna tapi yang tahu maknanya hanya Allah, sehingga as-sami jangan diartikan maha mendengar menunjukkan sifat mendengar, al-basir jangan diartikan melihat yang menunjukkan sifat melihat. Nah terus gimana? Jadi ini mirip-mirip Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan nama-nama Allah itu memang enggak memiliki makna, dia nama jamid. Seperti misalnya meja. Meja ini apa artinya? Ya, enggak tahu. Pokoknya itu nama untuk menyebut barang seperti ini kan, gitu kan. Kursi itu maknanya apa? Ya, itu nama untuk menyebut ya, tempat duduk yang modelnya begini kan. Lantai. Beda dengan setir lah. Setir itu masih punya makna. Apa maknanya? Enggak siset muntir. Sadel enggak asat badel. Pedal itu penet budal ya kan. Ruji ya Pak. Dirut siji-siji ya.
Jadi pintu artinya apa? Pintu atau babun artinya apa? Ya, itu namanya bab. Kalau pada buku bab itu ya bab itu begini ya. Jadi kalau nama Allah itu semuanya memiliki makna, dan yang dihabarkan kepada kita dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu semuanya pakai bahasa Arab. Ya. Tapi kalau dalam syariat-syariat Nabi-Nabi yang dahulu, ya tentunya Allah memiliki nama-nama yang bisa mereka pahami. Kalau dalam Taurat dan Injil juga ada nama-nama yang dengan dasar bahasa Ibrani. Ya. Gimana kita nggak perlu menghafal yang nama-nama Allah yang berbahasa Ibrani gitu loh ya. Nggak perlu. Kita ini cukup menghafal itu yang 99 saja. Meskipun nama-nama Allah yang Allah habarkan kalau digabung dengan nama-nama yang murakkabah, asma murakkabah itu lebih dari 100 sebenarnya. Tapi cukuplah seorang hamba itu untuk masuk surga itu menghafal yang 99 dan memahami maknanya dan melaksanakan konsekuensinya. Itu udah cukup. Baik. Adapun orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu as-sami' bila sam'in, al-basir bila basarin, al-qadir bila qudratin. Kurang ajar ya. Jadi as-sami' tanpa pendengaran, al-basir tanpa. Terus ketika mereka ditanya, terus dengan apa kalian memuji Allah Ta'ala kalau nggak menetapkan sifat-sifat kesempurnaannya? Mereka bilang dengan kalimat nafi, bahwa Allah itu, kalau memuji Allah itu dengan mengatakan Allah tidak tuli, Allah tidak bisu, Allah tidak buta. Ini tidak menunjukkan kesempurnaan ya. Orang yang cuman belereng tok itu ya belum bisa dikatakan buta, ya enggak? Ya enggak buta tapi belereng kan gitu kan. Itu mereka. Dan Mu'tazilah termasuk akidah yang sangat berkembang sampai saat ini melalui jalur filsafat dan ilmu kalam. Baik. Wahia bi'tibaril awal mutaradifah lidilalatiha ala musamman wahid wa huwa Allahu azza wa jal, wa bi'tibaril thani mutabayyinah lidilalati kulli wahidin minha ala ma'nahul khas. Sehingga nama-nama Allah itu dilihat dari segi yang pertama tadi sebagai nama bagi zat Allah, itu mirip-mirip penunjukannya, yaitu menunjukkannya atas satu yang memiliki nama itu, yakni Allah Azza wa Jalla. Tapi dilihat dari segi yang kedua, yakni sebagai sifat, maka sifat nama-nama itu berbeda-beda karena penunjukannya masing-masing nama itu terhadap zat itu dengan makna sifat yang khusus. Sifat sebagai yang maha pengasih dan maha penyayang, maha pemberi, maha pengampun. Itu kan beda-beda kan. Antara mendengar dan melihat kan beda. Antara melihat dengan mengampuni kan beda. Jadi dilihat dari segi makna sifat, nama-nama itu berbeda-beda. Tapi dilihat dari segi penunjukannya kepada zat yang sama, berarti nama itu pokoknya nama Allah Ta'ala. Kita berdoa memanggil nama dia yang mana itu tidak masalah, meskipun termasuk yang pas kalau untuk tujuan tawassul
memanggil nama Allah itu adalah nama yang sesuai dengan permohonannya. Kalau minta rezeki ya memanggil nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Razik, ya, Khairul Razikin, ya, dan sebagainya. Kalau mohon ampunan ya Ghafur, ya Ghafar, ya, Khairul Ghafirin. Baik. Kemudian yang ketiga, Asma'ullah Ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Nama-nama Allah jika menunjukkan sifat yang muta'addi, yang berobjek, maka mengandung 3 perkara. A. Subutu dzalikal ismi lillahi ta'ala, tetapnya nama itu bagi Allah Azza wa Jalla, yang maha perkasa lagi maha luhur. Jadi kalau ada ayat yang menyebutkan sifat, menyebutkan nama Allah, maka kalau nama itu nama muta'addi seperti wa huwas sami'ul basir, dan Allah itu as-sami'ul basir, as-sami' sekaligus al-basir, maka kita harus menetapkan nama as-sami' dan al-basir bagi Allah Ta'ala sebagai nama Dia. Kita harus iman bahwa di antara nama Allah as-sami' dan al-basir. Kemudian yang kedua, thubutus sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Yang kedua, tetapnya sifat yang dikandung oleh nama itu bagi Allah Ta'ala. Maka kita harus menetapkan nama As-Sami' dan Al-Basir. Yang kedua, harus menetapkan sifat Sama' dan Basar, sifat mendengar dan sifat melihat. Kemudian karena mendengar dan melihat itu muta'addi atau jamid? Muta'addi, berobjek, berarti ada yang didengar, ada yang dilihat, kan begitu kan? Maka yang ketiga harus thubutu hukmiha wa muqtadaha, kita harus menetapkan hukumnya dan konsekuensinya, yakni bahwa segala suara banter atau lirih dan bahkan yang tersembunyi sekalipun semuanya didengar oleh Allah, dan segala sesuatu yang ada baik di langit maupun di bumi maupun dimanapun, bahkan di dalam bumi yang paling dalam, ada apa di sana, ada apa saja, itu Allah, kalau itu berupa suara Allah mendengarnya, kalau berupa apa saja Allah melihatnya. Dan penglihatan Allah tidak bisa terhalang oleh apapun, ya, tidak terhalang oleh apapun, tidak terhalang oleh arsy-Nya, tidak terhalang oleh surga di bawah arsy, tidak terhalang oleh lautan air yang kedalamannya seperti antara langit dan bumi, tidak terhalang oleh kursinya, tidak terhalang oleh 7 langitnya untuk melihat segala apa yang ada di dalam bumi sekalipun. Di wilayah penataran ini, cacing yang sekarang ini di dalam tanah ada berapa, yang sekarang lagi tidur ada berapa, yang lagi bertelur ada berapa, Allah tahu, Allah melihat semuanya. Bahkan Allah yang menciptakan telurnya, Allah menciptakan semuanya. Jangankan yang di muka bumi, yang di dalam tanah pun Allah melihatnya. Nggak ada yang luput dari penglihatan Allah, sebagaimana tidak ada suara yang luput dari pendengaran Allah. Itu adalah hukumnya.
dan konsekuensinya, muktadanya harus kita imani. Baik. Ini Isya, silakan adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi nama Allah itu kalau muta'addi, berobjek, maka kita mengimaninya dengan 3 perkara. Menetapkan nama itu bagi Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Jadi ketika ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menetapkan nama bagi Allah, maka kalau itu nama muta'addi, berobjek, kita tetapkan nama itu untuk Allah. Yang kedua, kita tetapkan sifat untuknya yang ditunjukkan oleh nama itu. Dan yang ketiga, kita menetapkan athar atau pengaruh atau konsekuensi dari nama itu, yakni pada objeknya atau pada makhluknya. Semisal di sini dicontohkan, mithalu dzalik, contohnya itu adalah As-Sami'u. Nama As-Sami', dalam Quran banyak sekali penetapan nama Allah As-Sami'. Yatadammanu itsbat As-Sami' isman lillahi ta'ala. Maka mengandung penetapan nama As-Sami' sebagai salah satu dari nama Allah Ta'ala. Kemudian wa itsbat as-sam'i sifatan lillah. Yang kedua, penetapan sifat sama', sifat mendengar bagi Allah, tentunya al-wajhil la'iq bih atau al-wajhil akmal, yakni pendengaran yang pada puncaknya kesempurnaan sesuai dengan kesempurnaan Allah Ta'ala dan keagungannya. Kemudian yang ketiga, wa itsbata hukmi dzalika wa muqtadahu wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa. Penetapan hukum yang demikian itu dan konsekuensinya yaitu bahwa Allah mendengar segala suara yang lirih, bahkan yang bisik-bisik yang paling tersembunyi sekalipun. Dan itu hakiki, gitu ya. Ketika Rasulullah kedatangan tamu seorang wanita, berbicara lirih dengan Nabi, sampai Ibu Aisyah di ruang sebelah. Jadi Nabi nemui di ruang tamu, hanya ada sekat begitu, kemudian sudah kamar. Ibu Aisyah di kamar, ya, di sekat tabir. Ibu Aisyah itu nggak dengar, iki tamu ini ngomong apa tau sama Nabi kok, ya, lirih banget suaranya. Ternyata mengadukan tentang suaminya, kan begitu kan. Maka Allah Ta'ala dari balik 7 langitnya, bahkan masih di atasnya, bahkan tinggi di atas arsy, dengan jarak yang Allah sendiri yang tahu, karena Allah itu tidak duduk di arsy, tidak menempati arsy. Allah itu khaliqun bila hajah, Dia pencipta tapi tidak membutuhkan seluruh ciptaannya. Jadi Allah mencipta singgasana bukan karena butuh tempat duduk. Allah menciptakan kursi yang luas yang berkali-kali lipat yang langit dan bumi, yang itu adalah tempat telapak kaki yang ada di depan atau di bawahnya kursi singgasana, ya. Tapi karena Allah tidak membutuhkan, Allah tidak pernah menempatinya, gitu ya. Allah tinggi di atas arsy dengan jarak yang hanya Allah sendiri yang tahu. Maka
Allah Ta'ala itu dari sana mendengar suara wanita itu, terus menurunkan firman-Nya, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah mendengar perkataan wanita yang berbantah dengan Muhammad dan mengadukan perihal suaminya. Wallahu yasma'u tahawurukum, adalah Allah mendengar percakapan kalian berdua. Kata Ibu Aisyah apa? Sungguh saya ini ada di sebelah ruangan itu, saya nggak dengar suara wanita itu ngomong apa dengan Nabi. Tapi kata Ibu Aisyah, Allah mendengarnya min wara'i sab'i samawat, dari balik 7 langitnya Allah mendengar. Ini menunjukkan bahwa Ibu Aisyah, istri Nabi, ahli surga enggak? Ahli surga. Beliau ini istri Nabi dunia akhirat. Beliau berarti Ibu Aisyah meyakini Allah di mana? Di atas. Ya. Sehingga kalau ada mengatakan bahwa barang siapa meyakini Allah di atas maka sesat, berarti yang dituduh sesat diantaranya Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan juga ayahnya yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika Rasulullah wafat beliau mengatakan man kana ya'budullaha fahuwa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budullaha fahuwa bis sama'i hayyun la yamut. Dan siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad maka sungguh beliau telah wafat, sedangkan barang siapa yang beribadah kepada Allah maka dia di ketinggian sana maha hidup, tidak akan mati. Abu Bakar yang dijamin surga, ya tidak mungkinlah sesat, gitu ya. Tapi ada orang yang tetap menghukumi sesatnya orang yang meyakini Allah di atas, padahal dalil yang menunjukkan Allah di atas itu ada berapa? Mendekati 1000 atau bahkan 1000, ya. Tidaklah ada dalam Quran kalimat Allah menurunkan kitabnya kecuali menunjukkan Allah di atas, karena namanya menurunkan itu dari atas ke bawah. Tapi ada seorang yang diulamakan dari daerah barat sana, ya, itu mengatakan di daerah Jawa Barat, ya, itu mengatakan bahwa Allah itu tidak di atas, tapi dan tidak boleh ditanya di mana, gitu ya. Kadang-kadang dia kecenderungannya kepada Jahmiyah, ngakunya Asy'ariyah tapi kecenderungannya kepada Jahmiyah, karena mengartikan istawa alal arsy itu istaula alal arsy, ya, yakni menguasai arsy. Istawa diartikan istaula, padahal para ulama dulu mengatakan apa? Lamul Jahmiyah fistaula kanunil yahud fil hintah, yuharrifuna al-kalima an mawadi min ba'di ma aqalu. Jadi lamnya Jahmiyah dalam istaula seperti nunnya Yahudi pada hintah. Allah menyuruh mengatakan hintah ditambahi nun, Allah mengatakan istaula ditambah istawa ditambahi lam. Mereka merubah-rubah kalam Allah dari porsi yang semestinya. Padahal kalau diartikan istaula, kalau pada Ar-Rahman alal arsy istawa itu ya mungkin ya, tidak salah maknanya, maksudnya itu salah istawa dan istaula, tapi tidak merusak keyakinan bahwa Allah menguasai arsy.
Ar-Rahman, Allah Maha atas arsy dia menguasai. Kan makna itu nggak salah kan? Allah menguasai arsy. Tapi pada 6 ayat dalam Quran yang kalimatnya itu summastawa 'alal arsy, yang Allah telah mencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian summastawa 'alal arsy. Kalau diartikan istaula, rusak maknanya, rusak akidah kita. Jadi setelah mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian dia menguasai arsy. Berarti apa? Menunjukkan apa? Bahwa Allah menguasai arsy adalah bukan sejak awal, tapi setelah mencipta langit dan bumi. Padahal langit dan bumi itu dicipta bukan awal-awal. Yang pertama arsy, terus air, terus kolam, terus Allah 50.000 tahun sebelum mencipta langit dan bumi itu mencipta pena untuk menulis takdir seluruh ciptaan, termasuk nanti akan mencipta langit dan bumi dan apa saja penghuninya. Itu 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Berarti dipahami bahwa ketika belum mencipta langit dan bumi, arsy belum dikuasai oleh Allah. Baru setelah mencipta ini Allah menguasai, kan malah rusak kalau artinya begitu. Tapi itulah. Tapi kadang-kadang orang itu aneh. Kadang-kadang kelihatan ngikuti Jahmiyah, tapi suatu hari pernah ngisi pengajian itu, saya dengarkan di radio aja. Itu kok mengatakan ayat-ayat tentang asma wa sifat itu mutasyabihat, sehingga yang tahu maknanya adalah Allah. Ya, ini malah ikut mufawwidah. Ini Jahmiyah apa mufawwidah orang ini kan, itu kan. Kemudian kadang-kadang dia mewajibkan takwil. Padahal dalam surat Ali Imran ayat 7 ya, orang-orang yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat itu adalah alladzina fi qulubihim zayghun fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sementara orang-orang yang dalam hati mereka ada kesesatan, mereka itu mengikuti ayat mutasyabihat untuk mencari syubhatnya, fitnah syubhatnya, dan mencari takwilnya, padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Oh, berarti ini ngaku sesat ini orang kan, begitu kan? Karena dia ngajak takwil sementara dia mengatakan ayat-ayat asma sifat itu ayat-ayat mutasyabihat. Ini yang bener apa ngakune kok Asy'ariyah? Tapi anehnya ngaku Asy'ariyah kok menetapkan sifat 20. Padahal Asy'ariyah itu kan sifat berapa? 7. Oh enggak, ini kan gabungan Asy'ariyah Maturidiyah. Oke, Maturidiyah menetapkan 6. 6 sama 7 13. Ada pula yang ngaku Asy'ariyah menetapkan sifat Allah 41. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Padahal kalau disuruh nyebutkan, mereka nyebutnya 13. Kalau toh plus sifat jaiz berarti 14 kan, gitu kan. Nah, jauh banget 14 sama 41. Dibalik. Pakai rumus bolak-balik. Ya, bolak-balik angka. Ini kan aneh. Itulah, banyak orang bicara tapi tidak paham apa yang dikatakan sendiri. Menunjukkan asal bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian wa in dalat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayn. Kalau nama Allah itu menunjukkan sifat tidak muta'addi alias tidak berobjek, maka mengandung 2 perkara. Artinya kita dalam mengimani nama itu dengan menetapkan 2 perkara. 1,
isbat thubutu dzalikal ismi lillah, tetapnya nama itu bagi Allah, alias kita harus menetapkan nama itu bagi Allah. Kemudian yang kedua, thubutus sifatillati tatammana lillahi azza wajal, tetapnya sifat yang dikandung oleh nama itu untuk Allah azza wajal. Kita harus mengimani, menetapkan sifat tersebut. Misalu dzalik, contoh yang demikian itu al-hayyu, nama Allah al-hayyu, ya tadammanu itsbat al-hayyi isman lillahi azza wajal, mengandung penetapan nama al-hayyi, al-hayyu sebagai satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian wa itsbata sifatil hayati lahu, menetapkan sifat hidup bagi Allah. Yang sifat hidupnya Allah itu adalah sifat hidup yang maha sempurna pada puncak kesempurnaan, hingga tidak pernah dihinggapi kematian. Sifat kematian bahkan tidak pernah dihinggapi oleh saudaranya kematian, yakni tidur, dan bahkan tidak pernah dihinggapi muqaddimahnya tidur, yakni ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai sifat tidur, tidak pula sifat ngantuk. Sifat ngantuk maupun sifat tidur. Saking maha sempurnanya dalam sifat hidup. Dan karena sempurna dalam sifat hidup, maka pasti Allah Ta'ala itu menyandang sifat-sifat kesempurnaan yang lain yang banyak, karena tidak akan sempurna hidup kecuali menyandang sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya, termasuk sifat kudrah, kemampuan, sifat kuwah, kekuatan, sifat ya, al-qayyumiyah ya, diri sendiri, tidak menggantungkan kepada yang lain, tidak bersandar kepada yang lain, bahkan dia yang menegakkan yang lain. Sifat as-salam, salamah, keselamatan dari segala kekurangan maupun ketidaksempurnaan, dan dari segala ya, mudarat, sehingga tidak ada yang bisa mudaratkan dia dan sebagainya. Itu pasti disandang oleh Allah karena dia memiliki sifat sempurna dalam sifat hidup. Kalau manusia hidupnya nggak sempurna, bisa mati. Sebelum mati, ya tidur, juga ya, kena sifat ngantuk. Bahkan ketika pengajian itu seringnya nggak tahan dengan ngantuk kan gitu kan. Tapi like di sini enggak, di sini masya Allah. Tapi ada, tidak tahu apa suasananya atau memang alam hawa masjidnya atau bagaimana itu ya, pengajian mulai 15 menit sudah pada tekluk, atau mungkin karena pengaruh sakinah, ketenangan jiwa yang Allah berikan. Di sini masya Allah. Baik. Coba contoh nama Allah, coba sebutkan nama di antara nama Allah. Ayo satu-satu, cepat-cepatan. Fadhal. Ayo, siapa? Nanti untuk kita itu mutaati atau ghair mutaati, terus bagaimana kita mengimaninya kan? Mana? Al-Malik. Ada Al-Malik, ada Al-Malik, ya kan? Kalau Al-Malik itu sang pemilik ya, atau sang penguasa dan sang pemilik segala sesuatu. Kalau Al-Malik itu sang raja kan, yang merajai segala sesuatu. Nah, itu mutaati atau ghair mutaati?
Ya jelas mentaati toh, ada yang dikuasai ya. Ada yang dimiliki ya. Maka kita mengimaninya dengan menetapkan Al-Malik atau Al-Malik sebagai nama Allah. Kemudian kita tetapkan sifat Al-Mulk dan Al-Milk bagi Allah. Kemudian kita tetapkan atharnya atau muktadonya, yakni bahwa segala sesuatu, segala makhluk, segala apapun yang ada di alam raya itu hakikatnya milik Allah dan dalam kekuasaan Allah. Bahkan tidak terjadi satupun gerakan di alam raya ini kecuali ya memang telah dikehendaki oleh Allah dan semuanya juga dikuasai oleh Allah, tidak ada yang luput dari kekuasaannya. Terus nama Allah lagi apa? Al-Ghafur. Itu mutaati atau bukan? Kok bukan? Mau ada yang diampuni ya? Kita tetapkan Al-Ghafur sebagai nama ya Allah, sifat ghufran atau maghfirah, ya kan, mengampuni. Kemudian sifat fi'liyah, ini perbuatan. Terus kita tetapkan atharnya, yakni Allah mengampuni dosa-dosa para hambanya, terutama yang minta ampun padanya. Bahkan juga Allah mengampuni dosa-dosa karena kasih sayangnya ya kepada orang yang kadang-kadang nggak minta ampunan, tapi karena sebab yang lain. Taib. Terus nama Allah lagi Al-Khaliq. Mutaati bukan? Mutaati. Terus Al-Ahad. Mutaati enggak? Lazim, bukan mutaati. Ya. Kita tetapkan nama Al-Ahad untuk Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Al-Ahad termasuk nama Allah. Kemudian kita imani ahadiyahnya Allah atau wahdaniyahnya Allah, keesaan Allah, Allah itu satu secara zat dan bersendirian dalam seluruh nama dan sifat itu bagi Allah. Dua, ya kan? Tidak ada objeknya. Terus Al-Azim. Nah, kita tetapkan Al-Azim termasuk nama Allah. Kita imani bahwa dia memiliki sifat Al-Azamah, keagungan. Objeknya nggak ada, ya kan? Terus nama, kalau Ar-Rahman Ar-Rahim mutaati nggak? Mutaati. Kita tetapkan Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai nama Allah. Kita tetapkan sifat apa? Rahmah untuk Allah Ta'ala. Dan kita tetapkan objeknya, yakni tidak ada rahmat yang dirasakan oleh seluruh makhluk kecuali dari Allah bermula, atau Allah lah yang secara hakiki memberikannya. Terus kita tanya ke orang Asy'ariyah, tidakkah Allah punya sifat rahmah, kasih sayang, sifat ra'fah, santun yang ditunjukkan nama Allah Ar-Ra'uf, ya kan? Tidakkah Allah punya sifat adil? Tidakkah Allah punya sifat azamah, keagungan? Tidakkah Allah punya sifat apa lagi? Pengampun atau mengampuni, ghufran atau maghfirah? Tidakkah dia memiliki sifat apa? Al-Hilm, nama Allah Al-Halim. Tidakkah dia punya sifat apa lagi? Takabur, dari namanya Al-Mutakabbir dan sebagainya. Terus bagaimana mengimani nama-nama itu kalau memang mengimaninya? Tidak akan menetapkan sifat, atau masih dalam hal itu ketularan Mu'tazilah? Katanya anti Mu'tazilah. Bahkan Abul Hasan Asy'ari mencetuskan akidah Asy'ariyah itu setelah membantah Mu'tazilah, setelah tobat dari Mu'tazilah di usia 40, terus membantah Mu'tazilah karena dia mengagumi akidah Kilabiyah yang membantah Mu'tazilah. Kemudian dia ditanya kalau Allah punya sifat, maka sifat Allah apa saja? Maka beliau kepengaruh
Kilabiyah akhirnya menetapkan 7 sifat. Tapi setelah proses beliau ternyata merasa masih salah. Akhirnya beliau mengagumi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, dan beliau menyatakan bahwa akidah beliau adalah akidah Imam Ahmad bin Hanbal yang menetapkan seluruh nama Allah dan seluruh sifatnya tanpa menolak satupun sifat nama dan sifatnya, dan tanpa menggambarkan bagaimananya, dan tanpa membuat permisalan untuknya, dan tanpa menyerupakan dengan yang ada pada makhluknya. Dan itu beliau nyatakan di kalimat-kalimat awal dari kitab beliau Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Baik. Waktunya nggak mungkin kan? Kaidah nama masih ada 3 ya. Kemudian kaidah tentang sifat itu di sini dicantumkan ada 7. Meskipun kalau mau rinci yang lebih rinci, silakan baca kitab Al-Qaidul Musla fi Asma'illahil Husna wa Sifatil Ulia. Itu dikumpulkan kaidah-kaidah tentang asma wa sifat oleh Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari banyak kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiranya demikian. Tidak ada pertanyaan ya, insyaallah. Nah, kaidah dalam memilih nama Allah yang diperbolehkan untuk dinamakan kayak Al-Aziz, atau nama Allah yang tidak diperbolehkan untuk dinamakan, apakah ada kaidah tertentu? Dan juga yang ketika sudah menamai anak karena mungkin kurang pahamnya tentang anak tersebut, kemudian sudah terjadi akte dan lain sebagainya, bagaimana tindakan tersebut? Nah, jadi kaidahnya mana nama-nama yang khusus bagi Allah yang tidak boleh untuk digunakan nama oleh makhluknya. Itu ketika nama-nama itu menunjukkan rububiyah, hak rububiyah dan hak uluhiyah ya, maka tidak boleh digunakan oleh makhluk. Karena walau secara nisbi tidak ada makhluk yang layak menyandangnya. Jadi memang itu adalah nanti kaidah ini tidak secara mutlak ya, karena ada namanya kaidah itu kan menunjukkan secara umum tapi masih menerima pengecualian. Jadi seperti perbuatan mencipta ya. Itu seperti Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Bari, itu tidak boleh. Kemudian Al-Ghafur. Kalau wallahu alam kalau Ghafur ya. Kalau ini yang menunjukkan sifat puncak seperti Rahman ya. Kalau Rahim masih boleh. Allah menyebut Nabi kita juga Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz, Nabi kita juga aziz. Anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Nabi kita juga diberi nama Rauf dan Rahim, atau disifati dengan Ra'fah dan Rahmah oleh Allah. Masih boleh, tapi kalau Rahman tidak boleh, karena dia
menunjukkan sifat puncaknya dalam rahmah. Itu enggak boleh. Ya, ini artinya Dzur-Rahmatil Wasi'ah, sang pemilik rahmat yang luas, yang sangat luas. Kalau Rahim kan sekedar penyayang dan menyampaikan kasih sayang. Kemudian nama-nama yang menunjukkan uluhiyah, hak uluhiyah, yakni hak untuk disembah, seperti al-ilah. Oh iya, kalau pakai nama-nama Allah maka ditambahi depannya Abdul, artinya hambanya, ya, seperti Abdurrahman, Abdul Khaliq, Abdullah, Abdul Ilah, Abdul A'la, ya apa? Karena di antara nama Allah Al-A'la, Abdul Ghafur, Abdul Razzaq. Ya tadi seperti Razzaq, Razik, walau nggak ada alnya juga nggak boleh, karena itu rububiyah, pemberi rezeki, hanya Dia secara hakiki yang beri rezeki. Terus pertanyaan kedua, kalau terlanjur gimana? Dan sudah dibikinkan akte. Kalau masih memungkinkan dirubah. Namanya Rahman begitu, ya diganti Abdurrahman, gitu ya, Abdurrahman. Ya. Dan itu bisa kok dengan sidang. Ya, merubah itu hanya ke pengadilan. Di pengadilan pun tidak disidang kayak penjahat loh ya. Enggak, cuman di adminnya perluannya apa? Oh, mau merubah nama. Oh ya, merubahnya mana? Diketik. Terus habis itu biayanya berapa? Bayar. Terus tunggu ya. Atau kalau nggak tunggu, suruh datang lagi 3 hari lagi ya misalnya. Udah, nanti keluar sudah ada keputusan dari hakimnya. Surat itu dibawa ke Dukcapil, dibikinkan akte yang baru. Cuman gitu, tidak sulit gitu ya, merubah akte. Ya, yang repot itu kalau kadang punya ijazah. Nah itu memang repot. Yang merubah ijazah itu lebih susah. Karena itu kalau sebelum lulus SD itu kalau bisa sudah nama itu sudah dirubah. Nah, kalau terlanjur tua begini baru tahu gimana? Ya sudah, ganti nama, tidak perlu jenang abang ya. Ganti nama sebagai panggilan yang baru saja. Terus karena ya ijazah ya biasanya nggak diperlukan kan begitu ya. Yang penting ganti nama pakai panggilan baru. Itu aja. Baik. Demikian kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.